Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan jasmani, rohani, dan selalu diberi kecukupan dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan ini saya ingin menampilkan ceramahnya Habib Jamal Ba'akil, ya namanya ya. Di tengah gencarnya pembongkaran makam-makam palsu para habaib di bumi Nusantara ini, dan banyak yang menyuarakan untuk menjauhi para habaib, akhirnya Habib ini menyuarakan seperti ini nih, teman-teman. Hadirin, kita sekarang ini mau dijauhkan dari Rasul sedikit demi sedikit. Ya, dia menyatakan seperti itu ya. Padahal sebenarnya yang menjauhkan dari Rasul ialah para habaib. Buktinya apa? Mereka bikin makam-makam palsu, mereka bikin peraturan-peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan ajarannya Rasulullah SAW. Iya, berarti kan itu mereka kan, dari kalangan mereka yang bikin kita jauh dari Rasulullah SAW, karena merekalah yang mengajarkan ajaran-ajaran atau peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekarang umat Nabi Muhammad sudah dibikin tidak percaya sama anak cucunya Rasulullah. Siapa yang membuat kita tidak percaya dengan anak cucunya kanjeng Nabi Muhammad SAW? Perkara kita itu tidak bisa percaya dengan para habaib alwi, itu sangat-sangatlah wajar dan masuk akal. Kenapa? Karena satu, para habaib alawi itu tidak diakui oleh lembaga pencatatan nasab kanjeng Nabi Muhammad SAW dari berbagai negara di seluruh dunia. Tidak ada yang mencatat. Bahkan di Yaman sendiri pun tidak diakui nasab klan Pak Alwi sebagai keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan perilakunya habaib itu sangat jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Peraturan-peraturan yang diajarkan atau yang diberikan kepada para pengikutnya atau para jamaahnya itu sangat-sangatlah aneh, sangat tidak sangat jauh lah dari ajaran Rasulullah SAW. Dan itu adalah salah satu sifat atau ciri-ciri untuk menjauhkan kita dengan Rasulullah SAW, ya kan? Sebentar lagi sudah nggak percaya dengan pewaris Nabi Muhammad. Pesantren dilecehkan, tempat pelecehan seksual, tempat pemukulan, tempat pembulian, semua orang dijauhkan dari pesantren. Antum lihat, kata kalam Habib Abu Bakar. Lah, pesantren yang memukulin masyarakat itu memang ada dan sudah terbukti itu kelakuannya Habib Bahar. Dia memukuli kan dengan para jongos-jongosnya. Pak Ansar dipukuli sampai pada bonyok. Apa itu kelakuan apa? Apakah itu kelakuan dari orang Islam, dari ajaran agama Islam? Bukan. Itu bukan ajaran agama Islam. Itu adalah salah satu cara untuk kita dijauhkan dengan Rasulullah SAW, dengan cara menjalankan sesuatu yang tidak diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Masyhur. Akan ada saatnya kalian ini mau dijauhkan dari Nabi. Yang pertama dijauhkan dulu dari para pewarisnya, para habaib. Yang namanya pewaris itu ya ulama. Ya, yang namanya pewaris Nabi itu adalah ulama. Ulama ussolihin, ulama alim, ulama yang benar. Sedangkan habaib itu bajingan coy, bajingan tengik, dimana orang yang tidak sepaham bisa digebukin, dianiaya. Banyak buktinya, banyak korbannya yang sudah terjadi, banyak banget.
Bahkan oknum habaib itu ada juga yang mau membunuh warga Nusantara karena tidak sepaham dengan pemikirannya. Itu ajaran agama apa? Itu bukan ajaran agama Islam. Dan itu salah satu cara untuk menjauhkan kita dengan Rasulullah. Karena apa? Karena buktinya pengikutnya Khabib itu sudah tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Iya kan? Faktanya Muhyiddin itu sudah mau memukuli warga Nusantara. Salah satunya Banser itu kan, yang kemarin viral itu, yang digebukin oleh Muhyiddinnya Khabib Bahar sampai pada bonyok. Itu kan bukan ajaran agama Islam, bukan ajaran Rasulullah. Secara tidak langsung, perlahan-perlahan nanti Muhyiddin itu jauh banget dari Rasulullah SAW. Kalau terus-terusan mau menjadi pengikutnya Khabib. Jadi habaib itu bukan pewaris Kanjeng Nabi. Jadi habaib itu adalah makhluk ciptaan Allah yang merusak tatanan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Para kiai habis ini, para gus, para ustadz tunggu gilirannya. Ya kalau kiainya seperti Miftahul Akhyar, seperti ketua PBNU itu kan ya wajar kalau dijauhi. Karena apa? Compong, buta matanya, buta telinga, buta matanya, tuli telinganya itu, buta mata buta hati dia itu. Compong secompong-compongnya. Kenapa? Karena Kiai Imad itu sudah menerangkan sejelas-jelasnya, tetapi malah PBNU mengatakan perkataan sampah, perkataan-perkataan yang konyol dan tolol. Itulah Kiai PBNU. Kiai Miftahul Akhyar itu sangat-sangat songong. Tidak berani atau tidak mau, saya nggak tahu itu. Intinya mereka itu kiai-kiai atau gus-gus yang sangat songong dan compong. Jadi jauhi, memang harus dijauhi orang-orang seperti itu. Kiai-kiai atau ustaz-ustaz yang seperti itu ya harus dijauhi. Karena apa? Menolak kebenaran. Pesantren mulai dijelek-jelekin hingga orang takut masukin anaknya ke pesantren biar umatnya nggak kenal Nabi Muhammad. Bukan masalah menjelek-jelekan pesantren. Lawang memang faktanya pesantrennya itu jelek. Dalam artian jelek gini loh. Masa iya sih pesantren mengajarkan mengasah golok, pesantren mengajarkan mengacung-acungkan golok itu seperti Khabib Bahar. Pesantren mengajarkan kesyirikan, itu syirik kuburan. Apa itu? Itu adalah salah satu sifat atau kelakuan yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ya harus dijauhi. Jadi pesantren-pesantren yang seperti itu ya memang harus dijauhi. Karena kalau tidak dijauhi, itu akan menjadi jalan penyesatan terhadap umat banyak. Umat Kanjeng Nabi Muhammad nanti banyak banget yang jadi tersesat. Atau karena apa? Karena ajarannya itu sangat jauh dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi sekarang ini sukunya Nabi dihina. Arab mana ada yang punya ilmu? Perawi hadis ini semuanya orang bukan Arab. Arab ini apa? Arab ini apa? Pelan-pelan. Jadi gini ya, perkara perawi-perawi hadis itu bukan dari Arab, ya memang faktanya itu seperti itu bos. Fakta data sejarahnya seperti itu. Kalau kita mengatakan semua perawi itu dari Arab, itu adalah kata-kata dusta. Tetapi kalau mengatakan seperti sedemikian rupa tadi, itu adalah perkataan jujur. Itu bukan sebuah hinaan, tetapi sebuah kejujuran. Kenapa sama Khabib ini pernyataan sebuah data malah dikatakan sebagai penghinaan? Berarti Khabib Ba'agil ini, Jamal Ba'agil ini adalah Khabib yang bajingan tengik. Karena apa? Membelokkan
makna. Seharusnya yang dikatakan itu adalah fakta sejarah, bukan penghinaan, bukan sebuah penghinaan, tetapi dibelokkan maknanya menjadi sebuah penghinaan. Kan gila. Khabib ini Khabib gila, Khabib goblok, Khabib compong. Dan berefek menjadi mengadu domba antara umat muslim karena mengartikan dengan yang tidak sesuai fakta. Kalau sesuai fakta, ini namanya data fakta sejarah, dan itu tidak bisa dikatakan sebagai penghinaan atau penghinaan sukunya Kanjeng Nabi Muhammad atau sukunya Rasulullah. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Itu data fakta sejarah yang ada, dan semua mengakui itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa malah diartikan sebagai sebuah penghinaan? Kan ini orang bajingan namanya kan. Intinya nanti kalau sudah langkah demi langkah mulai normalisasi sama Israel. Israel yang sudah jelas-jelas ngerampas tanah orang muslim, habis ini normalisasi sudah dijalankan negara-negara muslim lain. Ini nggak bisa Indonesia, pasti gejolak kalau mau normalisasi sama Israel, nggak mungkin. Kecuali habis dulu habaibnya, habis dulu para ulama yang mukhlisin, para ulama yang istiqomah, habis dulu pondok pesantren, habis dulu Arab, jauhkan mereka dari Nabi Muhammad. Jadi gini ya, kalau ngomongin Israel, orang-orang Israel itu DNA-nya itu sama dengan Khabib. Kalau tidak percaya, buktikan. Khabib itu dites DNA dengan orang-orang Israel. DNA-nya itu sama. Dan para habaib sekarang menjalankan seperti Israel menjalankan perbuatannya di Palestina. Sama persis. Dulu berdasarkan data fakta sejarah, Israel itu ya bikin makam-makam palsu. Sama dong seperti Khabib-Khabib di Nusantara bikin makam-makam palsu. Hanya saja di Palestina itu tidak ada PWI-LS. Dan di Nusantara ini ada PWI-LS. Makanya para Khabib itu gagal menguasai bumi Nusantara, tetapi sebagian sudah dikuasai, sudah terlanjur dikuasai, dan tidak bisa diganggu gugat karena Khabib ini punya banyak mukibin, dan mukibin itu taatnya kepada Khabib, bukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya jelaskan kemarin di video pertama saya kemarin ya kan. Jadi yang namanya kibin itu terseok-seok untuk taat kepada Allah dan sangat taat kepada Khabib. Gila enggak? Dan kibin itu sangat semangat untuk diajak emosi. Nah, berarti dari sini sudah kelihatan kan antara mukibin dan Khabib itu sudah benar-benar menyatu, dan para mukibin sudah sangat terlihat bahwa mereka itu jauh dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jauh dari Rasul. Buktinya mereka lebih taat kepada Khabib daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perilaku mereka sudah jauh dari perilakunya Rasulullah SAW, perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Real, itu data fakta. Nggak kebayangkan kalau tidak adanya PWI-LS. Hanya butuh waktu kemungkinan 10 tahun, bangsa Nusantara ini sudah dikuasai oleh habaib. Karena ditambah lagi oknum PBNU ya, seperti ya tahu sendirilah ya para petinggi PBNU kan ya, bajingan tengik semua, hampir semuanya itu bajingan tengik. Tidak pro kepada bangsanya sendiri, malah pro kepada
bangsa Khabib Dobolwi. Kan bajingan namanya itu. Merusak bangsanya sendiri demi bangsa orang lain, kan anjing banget itu namanya kan. Sudah lumayan parah banget sebenarnya ini di Nusantara ini. Hanya saja ulama Nusantara yaitu Kiai Imaduddin, Gus Abbas dan Kiai pribumi Nusantara yang lainnya itu tidak mau menerima perlakuan dari para Khabib. Makanya dibentuklah PWI-LS. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya PWI-LS. Terima kasih banyak pokoknya. Karena dengan adanya PWI-LS itu bumi Nusantara ini menjadi gagal untuk dikuasai oleh para Khabib-Khabib bajingan tengik. Putus hubungan umat ini dengan Nabinya Muhammad. Kalau sudah, kalian akan lihat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini umat banyak tapi ghutha'un ka ghutha'is sail, kayak buih sudah manting ke sana naam, ini ke sini naam, sudah hidupnya hidup duniawi. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Khabib ini itu sama persis dengan perilakunya Khabib, di mana Khabib ini memusyrikan demi duniawi. Habib itu menurut saya musyrik demi duniawi. Kalau nggak percaya lihat nih. Ini adalah ATM kami, Pak Alwi. Kalian pribumi, jangan ganggu, jangan sirik, jangan iri. Ngerti antum? Nah kan. Jadi mereka menjadi penyembah kuburan itu, makam-makam itu dirias secantik mungkin, sebagus mungkin, seganteng mungkin, sehebat mungkin, sewah mungkin. Dan itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Demi apa? Demi ATM katanya tadi kan. Ini adalah ATM Pak Alwi ya kan. Yaitu demi ATM, demi duit, demi duniawi. Iya kan, sesuai kan dengan perkataannya tadi kan, perkataannya Khabib tadi. Jadi mereka rela musyrik demi dunia. Yang namanya musyrik kan berarti kan jauh dari Rasulullah, jauh dari ajaran Rasulullah ya kan. Real ini fakta nyata bisa dilihat oleh mata kalian semua, mata kita semua. Makanya Nabi SAW mengatakan, bukan syirik yang aku takuti, masyirku akhafu alaikum, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi yang aku takuti idza busitat alaikumud dunya, kalian kalau sudah kena fulus, kena dunia, niscaya kalian akan hancur sebagaimana mereka orang-orang terdahulu hancur. Kalian akan berburu dunia sebagaimana mereka dahulu berburu dunia. Umat ini nggak bakal syirik sudah. Yang syirik 1-2. Yang lain semuanya muslim, tauhid kepada Allah. Yang ditakutkan Nabi bukan syiriknya, tapi nyembah dunianya, agungkan dunia. Sampai kita lihat sekarang, hak tidak disampaikan karena dunia, batil disampaikan karena dunia. Kalau memang Kanjeng Nabi itu sangat takut dengan kecintaan terhadap dunia, bukan kemusyrikannya, ya masuk akal juga. Karena faktanya memang seperti itu. Para habaib itu cinta dunia, makanya bikin makam-makam palsu dan merias makam-makam dengan tampilan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah sebuah kemusyrikan. Berarti kemusyrikan itu berawal dari cinta dunianya habaib. Kemusyrikan kuburan itu berawal dari cinta dunianya para Khabib Dobolwi. Iya kan? Benar kan? Makanya syirik kuburan itu tidak pernah dibahas oleh para Khabib. Karena apa? Karena itu sesuatu yang hak. Tetapi para Khabib malah mengglorifikasi untuk jamaahnya mendatangi makam-makamnya Khabib. Dan itu adalah sebuah kebatilan. Persis kan sama kelakuannya para Khabib, di mana yang hak tidak diucapkan atau tidak disampaikan, tetapi yang batil diglorifikasikan, diajak rame-rame. Itu adalah sebuah perbuatan yang batil.
Yang hak disembunyikan, yang batil dikoar-koarkan. Yaitu perilakunya Khabib. Tetapi Khabib itu malah menuduh orang lain seperti PWI LS dan ulama Nusantara yang lain yang tidak sepaham dengan para Khabib. Kan ini sama saja penyesatan namanya ya. Ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf karena dunia. Padahal agama Islam itu rahmatan lil alamin, tetapi menjadi agama kemungkaran. Agama menjadikan manusia menjadi mungkar. Itulah jamaahnya para Khabib atau pengikutnya Khabib. Itu fakta. Videonya banyak, bisa dilihat sekarang juga. Banyak tuh para muhibbin memukuli warga masyarakat Nusantara yang lainnya yang bukan muhibbin. Berarti muhibbin itu mengatasnamakan agama Islam, tetapi perilakunya sama seperti setan. Berarti agama Islam itu kan ma'ruf, dan perbuatannya Kibin itu kan setan. Berarti itu adalah sebuah perbuatan mungkar.